Oke, selamat hari ini ya, hari Rabu. Kita akan melanjutkan teman-teman semua kelarutan dan distribusi kemarin ya. Untuk dua kelas yang belum saya terangkan ini silahkan menyimak kembali gitu atau menyimak penjelasan lanjutan dari kelarutan ya. Kalau kita kemarin sudah bicara tentang apa itu kelarutan, apa itu pelarut gitu ya, dan sudah bicara tentang sifat-sifat dari pelarut gitu ya. Hari ini kita akan melanjutkan kelarutan fase dalam cairan. Anda bisa melihat gambar di sini gitu ya. Ini adalah gambar tablet effervescent. Nah, di mana tablet effervescent itu ada gelembung-gelembungnya. Gelembung ini apa? Ini adalah merupakan reaksi antara asam dan juga basa. Asam bisa dari asam sitrat, asam tartrat. Basanya bisa menggunakan basa natrium karbonat atau natrium bikarbonat. Nah, hubungannya apa dengan tema ini atau pelajaran kali ini gitu kan ya. Nah, di mana kelarutan gas dalam cairan itu dapat diartikan sebagai konsentrasi gas yang terlarut dalam larutan pada kesetimbangan dengan gas murni. Di mana kelarutan gas dalam cairan, contohnya adalah tablet effervescent tadi, gitu ya. Itu merupakan konsentrasi. Jadi kita hitung secara kuantitatif. Konsentrasi itu ada nilainya. Jumlah atau konsentrasi gas dalam larutan ya pada kesetimbangan gas yang murni. Oke, kaitannya dengan kesetimbangan gas, kita akan mengenal adanya hukum Henry, di mana kelarutan gas dalam cairan dalam hukum Henry ini ya dinyatakan sebagai konsentrasi gas terlarut dalam gram per liter pelarut. Gram dalam jumlah konsentrasinya jelas per liter pelarut karena ada larutannya ya. Kemudian dinyatakan sebagai tekanan parsial gas yang terlarut di atas larutan dalam satuan milimeter Hg dikali dengan tetapan perbandingan untuk larutan tertentu yang sedang diselidiki. Jadi ini ya, ini adalah koefisien kelarutannya. Kita akan menghitung kelarutan gas dalam cairannya, itu kan. Kita lanjutkan dulu. Di sini ada contoh ya, berapa gram. Nah, di sini ada contoh berapa gram oksigen yang terlarut dalam 1 liter air di mana suhunya 25 derajat Celcius. Diketahui adalah tekanannya kan. Ya, kita lihat lagi, diketahui adalah tekanan parsial. Tekanan parsialnya adalah 300 mm Hg. Kita lihat apakah satuannya sudah sama. Oke, satuannya sudah sama. Berarti di sini adalah milimeter Hg, ya, satuannya sama. Kemudian apa yang kita lihat lagi? Itu kan ya. Kemudian di sini diketahui perbandingan larutan tersebut 5,33 kali 10 pangkat 5. Ya. Tetapan perbandingan untuk larutan tertentu. Ini ya, koefisien kelarutan juga diketahui. Jadi konsentrasi gasnya bisa kita hitung teman-teman. Ya, berarti berapa? CE sama dengan 5,33 kali 10 pangkat 5 dikali 300 mm Hg. Ya, silahkan dihitung. Kemudian di sini ada kelarutan ya. Kelarutan cairan dalam cairan. Kalau tadi adalah kelarutan gas dalam cairan, contohnya adalah tablet effervescent yang kita masukkan ke dalam suatu cairan. Kalau kelarutan gas, kelarutan cairan di dalam suatu cairan, itu apa bedanya, Bu?
Itu ya, kelarutan cairan dalam cairan. Nah, seringkali satu atau lebih cairan ya, campuran. Jadi cairan itu terdiri dari campuran cairan gitu ya. Seringkali satu atau lebih cairan dicampurkan dalam pembuatan larutan farmasetik. Oke, seringkali satu atau lebih cairan itu dicampurkan dalam pembuatan larutan farmasetik. Jadi, kalau kita membuat larutan, namanya larutan yaitu bisa saja merupakan campuran dari larutan satu dengan larutan yang lain, atau di situ campuran dari zat aktifnya berupa larutan, zat tambahnya juga larutan, itu ya. Kemudian, misalnya di sini alkohol ditambahkan dalam air. Contoh, itu nama larutannya penambahan alkohol dengan air itu adalah hidroalkohol. Contohnya lagi, minyak atsiri dengan air. Minyak atsiri atau minyak menguap dengan alkohol itu akan membentuk spirit ya, dan lain sebagainya. Itu adalah campuran larutan farmasetik. Nah, kalau contoh dalam bidang farmasi kita akan tahu adanya sirup, adanya eliksir, adanya parfum dan lain sebagainya. Nah, kalau kelarutan cairan dalam cairan itu nanti kita akan kenal dengan namanya hukum Raoult. Ya, hukum Raoult itu adalah kemarin sudah ya saya singgung, itu hukum larutan ideal. Nah, dibedakan ya, dilihat lagi apa perbedaan antara larutan ideal dan larutan non ideal. Nah, larutan itu dianggap ideal jika dia mendekati tekanannya dalam kal per cm pangkat 3. Nah, ini nanti kita akan memperoleh suatu persamaan larutan ideal berdasarkan hukum Raoult. Nah, di sini ya, di sini kita akan kenal ya P ya, panas penguapan P ya. P adalah sama dengan delta HV, panas penguapan ya. Delta HV itu adalah panas penguapan dikurangi V. V adalah volume molar cairan pada temperatur T ya. Nah, temperaturnya ini nanti seperti kemarin ya, karena ada kita bicara konstanta gas 1,987 kal per mol derajat. Ini dirubah teman-teman dalam bentuk Kelvin ya. Suhunya 25 derajat Celcius ini adalah T ditambah 273 dalam bentuk Kelvin. Nah, di sini jika diketahui panas penguapan molar air pada suhu, berarti ada T di sini diubah dalam bentuk Kelvin. Delta HV adalah 10.500 kal, kemudian V adalah 18,01, R adalah 1,87. Nah, kita hitung tekanannya. Tekanan dalam airnya berapa? PI itu adalah tekanan di dalam air. Nah, ini Anda bisa menghitung ya. Tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya, sudah mendapatkan hasilnya. Kemudian yang kedua, untuk kelarutan ideal, kelarutan zat padat dalam cairan. Nah, kalau tadi kelarutan cairan dalam cairan, itu kan ya. Kemudian di sini tadi ada kelarutan cairan dalam cairan. Sekarang kita masuk ke kelarutan zat padat dalam cairan. Nah, akan kita kenal larutan ideal dan larutan non ideal. Kalau untuk larutan ideal sendiri, kelarutan zat padat dalam larutan ideal ini bergantung pada temperatur atau suhunya ya. Larutan ideal ya tergantung pada suhu atau pada temperaturnya.
Kemudian yang mempengaruhi larutan ideal juga adalah titik leleh. Titik leleh, kemudian titik leleh dari zat padatnya. Kemudian panas peleburan molar atau delta HF. Panas peleburan molar. Beda ya. Kalau delta HV adalah panas penguapan. Kalau delta HF adalah panas peleburan molar, ya, delta HF. Kemudian di sini minus log X2. Jadi X2 ini adalah kelarutan ideal zat terlarut atau kita sebut fraksi molnya. Nah, fraksi molnya atau kelarutan ideal zat terlarut itu adalah delta HV. Panas peleburan molar dibagi 2,303. Ibu dapatnya dari mana? 2,303. Nah, 2,303 itu merupakan baku ya, sudah baku. Jadi ini sudah nilainya seperti ini di rumus larutan ideal. Kemudian R, bilangan Avogadro atau konstanta R-nya tadi ya, nilainya sama 1,987 dikali titik leleh zat terlarut. TO adalah titik leleh zat terlarut. Kita perhatikan titik lelehnya itu juga dia dalam bentuk Kelvin ya, dirubah menjadi Kelvin. Kemudian dikurangi temperatur mutlak, temperaturnya berapa? Dia dirubah dalam Kelvin juga. Dibagi T dikali TO. Jadi T itu adalah temperatur mutlak, temperaturnya dikali titik leleh jadi zat terlarut. Jangan lupa teman-teman, ini dibuat dalam satuannya adalah derajat Kelvin. Contoh, silahkan nanti dikerjakan ya, atau dicoba dicoret-coret. Ditanyakan kelarutan dari naftalen dalam larutan ideal. Larutan ideal berarti rumusnya yang tadi ya. Larutan ideal. Larutan ideal rumusnya yang mana, Bu? Oh, ini berarti yang ditanyakan apa, Bu? Yang ditanyakan adalah kelarutan. Kelarutan naftalen atau kelarutan idealnya. Berarti yang ditanyakan adalah fraksi molnya atau X2-nya. Nah, suhunya adalah 20 derajat Celcius, jangan lupa dirubah dalam Kelvin. TO-nya adalah 80 derajat Celcius, jangan lupa dirubah dalam Kelvin. Panas peleburan molar, delta HV adalah 4500 kal per mol. Nah, bisa ketemu ya untuk larutan idealnya. Ini silahkan dikerjakan atau dihitung. Boleh menggunakan kalkulator untuk penghitungan log, malah harus menggunakan kalkulator, bukan kalkulator HP ya, tapi kalkulator yang bisa kompatibel atau mampu untuk menghitung log. Kemudian selanjutnya adalah larutan non ideal. Kelarutan zat padat dalam larutan non-ideal itu dinyatakan dalam persamaan ini ya, bisa dibedakan. Nah, kalau untuk larutan ideal itu log X. Jadi keterangannya sama semua atau fraksi mol tadi adalah delta HV dibagi 2,302 R dikali TO min T dibagi T kali TO ya, temperatur. Jadi ini adalah rumus dari larutan ideal. Oke, ini adalah rumus dari larutan ideal. Oke, ini adalah rumus dari larutan ideal. Kemudian ditambah, kalau dia larutannya non ideal, ditambah log Y2. Apa itu, Bu, Y2? Koefisien keaktifan. Jadi sama prinsipnya larutan ideal, tetapi kita tambahkan koefisien keaktifan karena dia termasuk larutan non ideal. Ya, bedanya ada di sini. Oke, kita lihat. Selanjutnya, kelarutan elektrolit lemah yang dipengaruhi pH. Nanti kita lihat latihan-latihannya ya. Jadi sebuah larutan yang homogen dan jernih untuk mencapai keefektifan yang maksimum. Ya, larutan yang homogen. Kemudian larutan itu jernih, ya. Pembuatannya itu harus disesuaikan dengan pH maksimumnya.
Nah, pH maksimum dari larutan yang homogen dan jernih ini tergantung dari sifat keelektrolitan dari zat terlarut. Kemarin kita sudah belajar larutan elektrolit, larutan non-elektrolit gitu ya. Nah, ini dipengaruhi oleh sifat keelektrolitan dari zat yang akan terlarut atau zat yang larutan tersebut. Nah, dipengaruhi oleh apa? Yang pertama dulu, asam tidak terdisosiasi. Nah, untuk mencari pH maksimum sebuah larutan, jika zat terlarutnya itu elektrolit lemah, kita akan membedakan elektrolit lemah dan juga elektrolit kuat, gitu kan ya. Kalau dia adalah elektrolit lemah dan dia tidak terdisosiasi jelas, ya, maka dapat digunakan rumus di bawah ini. Bu, nanti saya taunya menggunakan rumus di bawah ini bagaimana? Cara yang paling mudah ya, atau trik yang paling mudah, kita mencari apa yang diketahui dari rumus tersebut. Apakah sama dengan yang ada di rumus ini, gitu kan? Misalnya pH di mana pH ini obat akan terpisah dari larutan sebagai asam tidak terdisosiasi. Kemudian S, konsentrasi molar awal, S-nya ya. SO, konsentrasi molar dari asam tidak terdisosiasi. Ini dalam bentuk lognya. Kemudian pKa-nya. Nah, nilai pKa nanti akan disertakan di soal. Nah, contoh ini berapa pH fenobarbital, konsentrasi awalnya ya, S atau SO tadi silahkan dilihat. Nah, suhunya 25 derajat Celcius ini maksudnya. Nah, ini berarti SO 0,005 ya. Kemudian pKa-nya diketahui ya pada suhunya ini. BM-nya juga diketahui. Nah, silakan dihitung seperti rumus di awal tadi. Oke ya. Kemudian, nah, kalau kasusnya dia basa lemah, Bu. Bagaimana, Bu, kalau dia basa lemah? Kalau dia basa lemah bagaimana? Nah, kalau basa lemah kita bedanya apa, Bu? Rumusnya adalah di sini ada PKW. Ya, PKW dikurangi PKa. Nanti ini akan diketahui, itu kan. Kemudian ditambah log SO S min SO. Nah, sama, tapi di sini ya mempengaruhi karena dia basa lemah. PKW min PKa. Itu ya. Kemudian dalam distribusi zat terlarut pada pelarut yang tidak bercampur. Nah, kalau dalam kasusnya soalnya tadi ada keterangan distribusi zat terlarut pada pelarutnya itu tidak bercampur ya. Zat terlarut itu akan terdistribusi di antara kedua lapisan dengan perbandingan konsentrasi sama. Misalnya pada emulsi gitu kan, pada ya emulsi ya, bukan suspensi ya, karena sama-sama kelarutan ya. Nah, pada perbandingan konsentrasi ini ya disebut adanya koefisien distribusi atau kita sebut ada koefisien partisi. Nah, dinyatakan dalam apa? Dinyatakan dalam apa? Dalam K, koefisien distribusi dalam ekstraksi adalah konsentrasi zat terlarut dalam pelarut semula ya, konsentrasi zat terlarut dalam pelarut semula dibagi konsentrasi zat pelarut dalam pelarut pengekstraksi gitu kan. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Jadi kalau diketahui W1, V1, W-W1 gitu ya. Nah, ini adalah rumus. Kalau dicari K-nya itu rumusnya seperti ini. Kalau kita cari ininya rumusnya seperti ini. Jadi disesuaikan dengan soalnya. Nah, keterangan dari rumusnya ada di sini ya, teman-teman. Jadi di sini ada W berat zat yang terekstraksi, kemudian ada berat zat total, kemudian ada koefisien distribusi, kemudian ada volume total larutan dibagi kalau V2 volume pelarut pengekstraksi. Nah, ini adalah contohnya. Kalian tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Kalau mengerjakan soal itu tolong ditulis, diketahui, ditulis, ditanya, ditulis, dijawab jawabannya apa, biar urut ya.
Oke, jadi koefisien distribusi untuk iodium itu ya, berarti yang diketahui adalah K-nya. Pada 25 derajat Celcius adalah ini diketahui ya. Ditanya berapa gram iodium terekstraksi ya dari larutan air yang mengandung 0,1 gram dalam 50 mili. Oleh satu kali ekstraksi dengan 10 mili. Ini ada volume total larutan dan volume pelarut pengekstraksi. Yang mana volume total larutan yang mana? Gitu kan ya. Jadi larutan dalam air yang mengandung 0,1 gram dalam 50 mili. Berarti ini total larutannya V1-nya adalah 50 mili. Volume larutan pengekstraksi adalah 10 mili. Kita sudah ketemu ada K, ada V1, ada V2. Kemudian beratnya tadi berapa? Berat zat total atau berat zat yang terekstraksi. Untuk berat zat ini ya, berat zat totalnya 0,1 gram ini terekstraksi, berarti ini berat zat yang terekstraksi W1. Berarti dicari berat zat totalnya berapa gram iodium yang ya berat zat ya terekstraksi dalam larutan air yang mengandung 0,1 gram, berapa gram iodium terekstraksi oleh 5 mili CCl4. Nah, dicari apakah yang dicari di sini. Itu ya. Oke. Anda pasti bisa. Nah, ini untuk latihan soalnya. Jadi kalau mau mengerjakan boleh. Tapi yang dikerjakan ini sebisanya ya. Kita lihat yang dikerjakan saya minta pada slide, silakan dicatat ya, pada slide ini slide berapa ya? Slide 31. Oke. Kemudian pada slide 35, pada slide 33, dan pada slide berapa ini? 39, ada 4 soal ya. Silahkan dikerjakan. PPT-nya kemarin sudah saya kirim ke masing-masing PJ. Silahkan diminta kalau belum didistribusikan gitu ya. Dikumpulkan, nanti dikerjakan di Microsoft Word saja. Ditulis di pojok kanan kertasnya itu nama Anda, kelas apa gitu kan ya. Kemudian diupload paling lambat hari ini. Setelah perkuliahan ini selesai, dikerjakan sebisanya dulu, sebisanya saja ya, dikerjakan sebisanya. Nanti kalau ada kendala akan saya berikan atau kita akan mendiskusikan jawabannya itu ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang ya. Saya cukupkan sekian untuk tugas yang slide terakhir ini, boleh dikerjakan untuk latihan gitu ya. Kalau tidak mau mengerjakan ya sudah, saya beri semua itu kepada tanggung jawabnya kepada diri Anda sendiri yang jelas. Untuk soal-soal UTS besok akan saya keluarkan dari apa-apa yang sudah saya berikan kepada Anda. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.